Selamat datang pemirsa, Anda menyaksikan Orbit Fakta. Kali ini, perhatian tertuju pada rangkaian tanda yang mulai muncul dari berbagai arah. Sorotan media asing, kegelisahan masyarakat, peringatan tokoh publik, hingga meningkatnya pengamanan di sejumlah pusat kegiatan ekonomi seolah membentuk satu pola yang tidak dapat diabaikan. Apa yang sebenarnya sedang dipersiapkan dan mengapa tekanan terhadap pemerintah mulai terasa semakin kuat? Namun sebelum kita lanjut ke berita utama, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting dan fakta terbaru dari kami. Pada 29 Juli 2026, sebuah judul dari Belanda memicu kegelisahan. Surat kabar The Volkskrant menerbitkan analisis yang mempertanyakan arah keuangan negara di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tulisan itu tidak menyatakan Indonesia telah bangkrut, namun pilihan katanya terasa seperti alarm yang dibunyikan keras, tepat ketika pemerintah sedang menjalankan banyak program besar dalam waktu bersamaan. Sorotan utama tertuju pada besarnya pengeluaran negara. Program makan bergizi gratis menjadi salah satu agenda mahal. Pada 20 Januari 2026, Badan Gizi Nasional menyebut pagu anggarannya mencapai sekitar 268 triliun rupiah. Sebagian besar dana tersebut diarahkan untuk pemenuhan gizi nasional. Di tingkat anggaran keseluruhan, kebutuhan program itu bahkan dibicarakan dalam angka yang lebih tinggi karena melibatkan dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga. Pada saat yang sama, pemerintah juga mendorong pembangunan jutaan rumah, pembentukan koperasi desa, hilirisasi industri, ketahanan pangan, proyek infrastruktur, revitalisasi sekolah, dan penguatan lembaga investasi negara. Seluruh agenda itu membawa janji besar. Lapangan kerja akan bertambah, industri dalam negeri akan tumbuh, desa akan memiliki pusat ekonomi baru, anak sekolah akan memperoleh makanan bergizi. Indonesia diproyeksikan bergerak lebih cepat menuju negara maju. Namun di balik janji tersebut, muncul persoalan yang lebih sunyi. Setiap program membutuhkan aliran dana yang stabil. Jika penerimaan negara tidak tumbuh secepat pengeluaran, pemerintah harus mencari pembiayaan tambahan. Sumbernya dapat berasal dari utang, penyesuaian anggaran, peningkatan pajak, atau pengurangan belanja di sektor lain. Disinilah analisis dari Belanda memperoleh perhatian, bukan karena negara telah kehabisan uang, melainkan karena beban masa depan mulai dihitung sejak sekarang. Pada 7 Juli 2026, Kementerian Keuangan melaporkan pendapatan negara selama semester pertama mencapai sekitar 1.459 triliun rupiah. Pada periode yang sama, belanja negara mencapai sekitar 1.656 triliun rupiah. Selisihnya menghasilkan defisit sekitar 196 triliun rupiah. Pemerintah menyatakan kondisi tersebut masih terkendali dan berada di bawah batas hukum. Pertumbuhan ekonomi juga tercatat positif pada awal tahun. Angka resmi itu menunjukkan bahwa Indonesia belum berada dalam keadaan darurat fiskal, tetapi laporan keuangan negara hanya menggambarkan kondisi saat ini. Risiko sesungguhnya dapat muncul ketika biaya program terus meningkat, hasil ekonomi tidak sesuai target, nilai rupiah tertekan, dan kepercayaan investor melemah. Ketegangan bertambah pada 27 Juli 2026, ketika Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengundurkan diri mendadak. Peristiwa itu memicu spekulasi mengenai arah kebijakan moneter dan hubungan antara bank sentral dengan pemerintah. 2 hari kemudian, analisis dari Belanda terbit. Urutan waktu tersebut membuat perhatian terhadap Indonesia terasa tajam. Kecurigaan semakin dalam karena perubahan di bank sentral terjadi ketika pemerintah membutuhkan ruang pembiayaan yang luas. Bank sentral bertugas menjaga kestabilan rupiah dan inflasi, sementara pemerintah mengejar pertumbuhan melalui belanja besar. Bila kedua arah itu tidak seimbang, pasar dapat membaca adanya tekanan terhadap kebijakan moneter. Reaksi pasar tidak selalu menunggu bukti kegagalan. Sedikit keraguan dapat mendorong pelemahan mata uang, kenaikan biaya pinjaman, dan keluarnya modal dari pasar keuangan dalam waktu singkat tanpa menunggu penjelasan resmi dari otoritas terkait. Di balik angka, ada satu unsur yang tidak tercatat dalam tabel anggaran, yaitu kepercayaan. Ketika kepercayaan mulai goyah, program besar tidak lagi dipandang sebagai terobosan, ia mulai dibaca sebagai taruhan. Pada 31 Agustus 2026, sebuah tenggat politik berdiri di depan pemerintah. Tanggal itu tercantum dalam rangkaian tuntutan masyarakat yang lahir setelah gelombang aksi pada Agustus 2025.
Dokumen tersebut memuat desakan reformasi Dewan Perwakilan Rakyat, perbaikan sistem perpajakan, pembenahan kepolisian, penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi, serta pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Di antara seluruh tuntutan, aturan perampasan aset menjadi sorotan paling tajam. Masyarakat melihat negara membutuhkan dana sangat besar untuk membiayai program pembangunan. Namun perangkat hukum untuk mengambil kembali kekayaan hasil kejahatan justru belum selesai dibentuk. Rumah mewah, tanah, kendaraan, saham, perusahaan, dan rekening yang diduga berasal dari tindak pidana masih menghadapi proses panjang sebelum dapat dikuasai negara. Pada 20 Juli 2026, pakar pemulihan aset Cak Suryo Sumpeno mengingatkan bahwa metode perampasan tanpa menunggu putusan pidana belum memiliki pijakan hukum yang kuat. Sehari kemudian, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan pembahasan dapat diteruskan selama masa reses. Pernyataan itu terdengar memberi harapan, tetapi juga memperlihatkan bahwa pekerjaan penting tersebut masih berada di ruang perdebatan ketika tenggat semakin dekat. Kemarahan publik tumbuh bukan hanya karena rancangan aturan itu belum disahkan. Sumber ketegangan berada pada perbedaan kecepatan. Ketika pemerintah membutuhkan anggaran untuk program prioritas, keputusan dapat bergerak cepat. Ketika masyarakat meminta alat hukum untuk mengejar kekayaan pelaku kejahatan, prosesnya berjalan bertahun-tahun. Perbelaan tersebut melahirkan dugaan bahwa ada kepentingan besar yang merasa terancam apabila aturan itu benar-benar berlaku. Pada 23 Juli 2026, ketegangan komunikasi terlihat ketika istilah "londo ireng" digunakan dalam pidato yang menyinggung wartawan dan pengamat. 5 hari kemudian, organisasi jurnalis menyampaikan kecaman. Bagi pemerintah, ungkapan itu mungkin dimaksudkan sebagai serangan terhadap pihak yang dianggap menyebarkan pesimisme. Bagi sebagian masyarakat, kalimat tersebut memperkuat kesan bahwa kritik diperlakukan sebagai gangguan. Perbedaan penafsiran semacam ini berbahaya karena emosi publik tidak menunggu penjelasan resmi. Potongan video bergerak lebih cepat, dipisahkan dari konteks, lalu membentuk keyakinan sebelum klarifikasi mencapai halayak. Sekali persepsi terbentuk, bantahan berikutnya sering dianggap sebagai pembelaan kekuasaan belaka. Situasi menjadi semakin sensitif pada akhir Juli 2026 ketika potongan pernyataan Panji Pragiwaksono beredar luas. Ia memperingatkan Presiden Prabowo agar tidak mengeluarkan ucapan yang dapat memperbesar kemarahan menjelang kemungkinan aksi. Pesan itu muncul setelah beberapa pernyataan Presiden menimbulkan kontroversi karena dianggap menyerang wartawan, pengamat, aktivis, dan kelompok yang mengkritik pemerintah. Dalam keadaan normal, satu ucapan mungkin hanya bertahan beberapa hari di media. Namun saat kekecewaan telah menumpuk, kata-kata dapat berubah menjadi simbol. Mahasiswa membawa persoalan demokrasi dan pendidikan, buruh menghadapi upah, pemutusan hubungan kerja, dan sempitnya lapangan kerja. Kelompok anti korupsi menuntut reformasi hukum. Jurnalis mempersoalkan kebebasan pers. Masyarakat kelas menengah merasakan tekanan pajak dan daya beli. Mereka tidak bergerak dari persoalan yang sama, tetapi satu pernyataan yang dianggap merendahkan kritik dapat menciptakan musuh bersama. Ketika itu terjadi, kemarahan yang sebelumnya terpisah mulai bertemu dalam satu arah. Bahaya terbesar bukan terletak pada jumlah orang yang tidak puas. Bahaya muncul ketika berbagai kelompok menemukan alasan yang sama untuk bergerak serentak. Pemerintah dapat menghadapi tekanan bukan karena satu kebijakan gagal, melainkan karena banyak kekecewaan akhirnya memperoleh satu lambang. Menjelang Agustus 2026, belum ada kepastian bahwa demonstrasi nasional akan benar-benar terjadi. Akan tetapi, percakapan publik, peringatan tokoh, dan tenggat reformasi menunjukkan bahwa ruang politik sedang menyempit. Dalam keadaan seperti itu, satu kalimat yang keliru dapat bekerja lebih cepat daripada penjelasan panjang. Pada 2 Agustus 2026, Gemma Goyardi menyampaikan peringatan yang bergerak dari arah berbeda. Ia tidak hanya menyoroti pemerintah, tetapi juga masyarakat yang berencana turun ke jalan. Pesannya tegas, jangan menerima ajakan, bayaran, atau instruksi untuk menciptakan kerusuhan di tengah demonstrasi. Peringatan itu penting karena kerumunan besar selalu membawa ruang bagi penyusup. Mereka tidak datang untuk menyampaikan tuntutan. Mereka datang untuk memancing bentrokan, merusak kendaraan,
membakar fasilitas umum, atau mendorong penjarahan. Hanya beberapa orang dibutuhkan untuk mengubah ribuan peserta damai menjadi gambaran kekacauan. Ketika api muncul, arah pemberitaan segera berubah. Kamera tidak lagi menyoroti tuntutan tentang korupsi, ekonomi, reformasi hukum, atau tanggung jawab Dewan Perwakilan Rakyat. Layar dipenuhi batu, gas air mata, kendaraan terbakar, dan orang berlari. Dalam beberapa menit, pesan utama gerakan dapat menghilang dari perhatian publik. Kerusuhan juga memberi ruang pemerintah untuk memindahkan persoalan dari politik menuju keamanan. Aparat kemudian mendapat alasan memperketat pengendalian. Demonstran damai dapat dipandang sama dengan perusuh. Aspirasi ribuan orang tenggelam akibat tindakan segelintir pelaku yang mungkin tidak memiliki hubungan dengan tujuan aksi. Resiko tersebut pernah terlihat pada 28 Agustus 2025. Kematian pengemudi ojek daring Afan Kurniawan setelah terlindas kendaraan taktis memicu kemarahan luas. Aksi yang sebelumnya berpusat pada tunjangan anggota dewan dan tekanan ekonomi berkembang menjadi bentrokan, pembakaran, serta penjarahan di beberapa kota. Dari peristiwa itu, muncul pelajaran pahit. Fasilitas umum yang dihancurkan tidak dibangun menggunakan uang pribadi pejabat. Halte, jalan, stasiun, dan gedung pelayanan dibiayai melalui pajak masyarakat. Setelah kerusakan terjadi, biaya perbaikan kembali diambil dari anggaran negara. Rakyat akhirnya membayar dua kali. Pertama ketika fasilitas dibangun, kemudian ketika kerusakan diperbaiki. Pada 30 Juli 2026, sejumlah pusat perbelanjaan menjadi perhatian setelah memasang atau memperkuat pagar tinggi. Pengelola menyebut langkah tersebut sebagai penertiban akses dan tambahan keamanan. Mereka membantah memiliki informasi rahasia mengenai kerusuhan. Namun, waktu pemasangannya memperlihatkan bahwa risiko sosial telah masuk ke dalam perhitungan dunia usaha. Pusat perbelanjaan tidak menunggu kepastian sebelum melindungi bangunan. Mereka menghitung kemungkinan berdasarkan pengalaman. Kerugian besar dapat muncul hanya dari beberapa jam kekacauan. Karena itu, pagar bukan bukti bahwa kerusuhan pasti terjadi. Pagar adalah tanda bahwa pelaku usaha mulai membaca suasana dengan lebih hati-hati. Bayang-bayang Mei 1998 kemudian kembali disebut. Perbandingan itu harus ditempatkan secara tepat. Krisis pada masa tersebut didahului runtuhnya rupiah, kebangkrutan perusahaan, kenaikan harga, kekerasan aparat, dan hilangnya dukungan elit kepada Presiden Soeharto. Pada 12 Mei 1998, 4 mahasiswa Trisakti ditembak hingga meninggal. Sehari berikutnya, kerusuhan besar pecah di Jakarta. Penjarahan, pembakaran, dan kekerasan meluas. Pada 21 Mei 1998, Soeharto memundurkan diri setelah kekuasaannya kehilangan penopang. Keadaan Indonesia pada 4 Agustus 2026 belum sama. Jalan raya belum dipenuhi massa nasional, ekonomi belum mengalami kehancuran seperti krisis moneter, dan elit politik belum menunjukkan perpecahan terbuka. Namun, kewaspadaan tetap meningkat karena tekanan ekonomi, kemarahan hukum, serta ketegangan komunikasi sedang bergerak bersamaan. Tanggung jawab berada di dua sisi. Pemerintah harus menahan penggunaan kekuatan berlebihan dan membuka ruang bagi aspirasi. Peserta aksi harus menjaga barisan dari provokator yang ingin menghapus tujuan gerakan. Satu tindakan represif dapat memperluas kemarahan, sedangkan satu pembakaran dapat menghancurkan kepercayaan publik terhadap demonstrasi. Di tengah suasana itu, jalan raya belum bergemuruh. Namun pagar telah dipasang, peringatan telah disampaikan, dan setiap pihak mulai bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Berbagai tanda yang muncul belum menjadi bukti bahwa gelombang besar pasti terjadi. Namun seluruh peringatan tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat sedang menghadapi ujian. Pemerintah dituntut untuk lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan, menggunakan anggaran, menegakkan hukum, dan merespons kritik. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga penyampaian aspirasi tetap damai serta tidak memberikan ruang kepada provokator yang ingin menciptakan kekacauan. Masa depan keadaan ini akan ditentukan oleh kemampuan semua pihak untuk menahan diri, mendengarkan, dan menyelesaikan persoalan melalui cara yang bertanggung jawab. Sebab stabilitas tidak hanya dibangun melalui keamanan, tetapi juga melalui keadilan, keterbukaan, dan kepercayaan publik. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Orbit Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi penting, fakta terbaru, serta berita menarik lainnya. Orbit Fakta, fakta dari orbit untuk seluruh dunia. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa.